Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Bertemu lagi nih dengan aku Dania Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 kelas B. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai pengertian sejarah sastra, manfaat mempelajari ilmu sastra, serta kaitan ilmu sastra dengan ilmu yang lainnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra ini mengkaji sastra menggunakan kriteria intrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Pohon ini menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya sebuah proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah itu sendiri mempunyai arti yang sama, yaitu rekaman perjalanan kehidupan manusia dari masa lampau sampai masa-masa berikutnya. Karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasi terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia, mulai dari munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan yang melingkupinya. Sebagai contoh, di akhir abad ke-20, terbit novel Saman karya Ayu Utami yang menghebohkan dunia sastra Indonesia. Tahun 70-an terbit novel-novel trilogi Iwan Simatupang, Merahnya Merah pada tahun 1968, Ziarah pada tahun 1969, dan Kering pada tahun 1970 yang dianggap sebagai novel absurd. Syarat filsafah yang sulit dipahami karena berbeda dengan pola-pola cerita pada novel-novel tahun sebelumnya. Jauh sebelumnya, pada tahun 40-an terbit novel Belenggu yang dianggap mengusik keindahan sastra dengan menelanjangi kehidupan kaum elit yang diwakili oleh keluarga Dr. Soekartono. Pada tahun 20-an, lahir novel Siti Nurbaya yang sangat laris pada masa itu sehingga melampaui kelarisan novel-novel yang lahir sebelumnya seperti Ajab. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu manfaat mempelajari sastra. Manfaat mempelajari sastra yang pertama ada membuka sudut pandang dan pikiran dengan wawasan yang luas. Mempelajari sastra membuat kita membuka mata dan mempelajari dunia di luar lingkup yang dapat kita jelajahi. Seseorang yang mempelajari sastra akan mulai bertanya dan membangun wawasan serta intuisinya berkenaan dengan banyak hal yang berkaitan dengan peradaban manusia. Melalui sastra, kita pun dapat mempelajari banyak sudut pandang setiap orang. Yang kedua, serasa hidup di setiap zaman. Sepanjang peradaban manusia sejak mengenal tulisan, maka sepanjang itulah seseorang yang belajar sastra dapat mempelajari peradaban manusia. Dinamika kehidupan manusia bergerak dalam lintas waktu yang unik dengan hasil peradabannya masing-masing. Karya sastra akan terus lahir di setiap zaman dan setiap tempat. Yang ketiga, membangun kemampuan berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Ketika seseorang mempelajari sastra, ia akan belajar pula untuk melihat dan membaca apa yang tersirat dari bacaannya. Selain itu, ia akan belajar menemukan simbol, menghubung-hubungkan suatu hal, menemukan tema atau ide, dan mempelajari karakter. Setidaknya, beberapa hal tersebut menjadi dasar seseorang mengembangkan kemampuan kritisnya.
Berpikir kritis pun belajar menerima perbedaan tanpa membohongi identitas diri sendiri. Sehingga melalui pemikiran yang terbuka, sastra dapat membuat seseorang menghargai sebuah perbedaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membaca sekaligus menulis. Pernah berpikir mengapa tulisan seseorang begitu bagus dan mengena? Sedikit banyak mereka juga membaca karya-karya sastra, sehingga tulisan mereka juga terpengaruh dari bacaannya. Sama dengan ungkapan, kita adalah apa yang kita makan. Maka, apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca. Yang terakhir, lebih peka dengan persoalan manusia. Walaupun pada setiap masa manusia mengejar kesempurnaan, seringkali kelemahan manusia adalah salah satu bentuk kekuatan tersendiri. Manusia sempurna berarti juga menjadi utuh dengan kelemahannya. Kepekaan ini terasah dengan mempelajari sastra, sehingga ketika melihat berbagai permasalahan manusia, sastrawan atau orang yang mempelajari sastra akan ikut merasakannya pula. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan atau kaitan teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra. Pada hakikatnya, teori sastra membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan lainnya yang membangun keutuhan sebuah karya sastra. Di sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, serta memberikan penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra. Sasaran kerja kritikus sastra adalah penulis karya sastra dan sekaligus pembaca karya sastra. Untuk memberikan pertimbangan atas karya sastra, kritikus sastra bekerja sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang melingkupi karya sastra. Demikian juga terjadi hubungan antara teori sastra dengan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Perkembangan sejarah sastra suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan diperoleh dari penelitian karya sastra yang dihasilkan para peneliti sastra yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan karya sastra pada periode-periode tertentu. Secara keseluruhan dalam pengkaji karya sastra, antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra terjalin keterkaitan. Hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Yang pertama ada teori sastra. Teori sastra adalah suatu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra. Yang kedua, sejarah sastra. Sejarah sastra yaitu suatu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sampai sekarang. Yang terakhir ada kritik sastra. Kritik sastra adalah satu cabang ilmu sastra yang menilai tentang baik buruknya, indah tidaknya suatu karya sastra. Hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya, khususnya dalam pelajaran sastra. Dalam mempelajari sastra, kita dituntut mempelajari teori sastra terlebih dahulu, yang mencakup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dituntut secara rasional. Selanjutnya, sejarah sastra yang merupakan kebenaran dari suatu karya sastra. Karena jika suatu sastra memiliki sejarah yang jelas dan bukti yang kuat, maka karya sastra tersebut dapat diakui kebenarannya. Hubungan kritik sastra dengan pembelajaran karya sastra yaitu di mana kita menilai tentang bobot yang dimiliki suatu karya sastra. Baik itu penilaian mengenai keindahan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan.
Jika terdapat kekurangan di dalam video ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menonton videoku dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you next semester. Yay, semester 3. Bye bye.